Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. kerja sekalian. Pada pagi hari ini, di kesempatan meeting kali ini, kita akan membahas pembangunan perusahaan baru, yaitu Ijazah IELTS Kals. Jadi, saya Asrofil Anam sebagai CEO di Ijazah IELTS Kals akan menerangkan mengapa kita penting untuk mendirikan perusahaan. Kita lihat pada bagian the problem. Persaingan dalam seleksi perguruan pekerjaan profesional pada kancah internasional mengharuskan para peminatnya untuk bahasa Inggris yang dibuktikan dengan sertifikasi internasional. Masyarakat di Pekalongan memerlukan pendidikan bahasa Inggris yang berfokus pada tes sertifikasi untuk menjembatani mereka dalam meraih mimpi belajar. Jadi, berdasarkan masalah yang kita sudah temukan bahwa di masyarakat khususnya Pekalongan, mereka masih memerlukan sebuah sarana pendidikan yang mampu membantu mereka dalam mencapai sertifikasi bahasa Inggris secara internasional yang akan mereka gunakan sebagai syarat untuk mendaftar perguruan tinggi internasional dan bekerja di internasional. Kita lihat di bagian value proposition-nya. Boleh next slide, please. Nah, kita masuk ke value proposition pada perusahaan Ijazah IELTS Kals. Ada 5 item. Item yang pertama, yaitu pembelajaran bahasa Inggris yang berfokus pada tes sertifikasi internasional. Jadi, pada Ijazah IELTS Kals, kita pembelajaran akan difokuskan agar siswa-siswa ini meraih sertifikat internasional dengan mudah. Jadi, kita pembelajaran fokus ke sana tanpa diributkan dengan pembelajaran bahasa Inggris dalam aspek lainnya. Terus masuk ke item kedua, tidak ada minimum level peserta didik ketika mendaftar. Item ketiga, peserta kursus yang belum mengenal bahasa Inggris akan diberikan pembelajaran dari nol. Jadi jika mereka belum mengenal bahasa Inggris, akan diberikan dulu dasar-dasar. Setelah itu baru fokuskan kepada tes sertifikasi, pembelajaran tes sertifikasi. Pada item keempat, dapat mengikuti tes sertifikasi internasional tanpa harus membayar biaya ulang tes. Jadi para siswa yang mendaftar pada Ijazah IELTS Kals, nantinya mereka akan membayar di uang muka sebagai pendaftaran dan juga sebagai uang untuk mendaftar nanti di ujiannya. Pada item kelima, garansi belajar sampai lulus tes sertifikasi. Maksudnya, kita akan menggaransi mereka agar sampai lulus. Jadi kalau semisal mereka belum lulus tes sertifikasi, mereka diberikan kesempatan belajar lagi sampai kita bisa meluluskan mereka. Dengan ini value proposition kita akan sangat lengkap. Selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari marketing manager. Silahkan kepada Mas Zaki Albana. Oke. Jadi di sini perkenalkan dulu, saya Ahmad Zaki Albana sebagai CPO, Chief Product dari perusahaan Ijazah IELTS Kals ini. Jadi di sini saya akan memaparkan tentang market size yang sudah saya paparkan menjadi 3 di sini, yaitu ada TAM, SAM, dan juga SOM. Berikut saya jelaskan mengenai 3 poin ini kepada Bapak Ibu sekalian. Jadi yang pertama itu ada TAM sendiri, yaitu Total Addressable Market. Jadi di Total Addressable Market ini itu merupakan seluruh potensi pasar yang membutuhkan layanan persiapan IELTS tanpa mempertimbangkan batasan wilayah maupun kapasitas dari si bisnis kita sendiri gitu. Nah, di Indonesia sendiri ini setiap tahunnya itu kan terdapat ratusan ribu calon mahasiswa ya, teman-teman. Nah, pekerja profesional dan masyarakat umum yang membutuhkan sertifikat IELTS itu kan banyak. Untuk
berbagai keperluan kayak misal seperti studi ke luar negeri, terus beasiswa, entah itu LPDP, Chevening, Australia Awards, atau yang lainnya, terus persyaratan bekerja di luar negeri, terus ada imigrasi ke negara seperti ke Australia, Kanada, Inggris, atau ke United States gitu, atau seperti kayak pengembangan kemampuan bahasa Inggris itu banyak beragam. Nah, misal kita di sini asumsikan untuk TAM-nya itu terdapat sekitar 300.000 calon peserta IELTS setiap tahunnya di Indonesia. Nah, dengan rata-rata biaya kursus IELTS sendiri itu sebesar 3 juta per peserta. Misal kita nargetin untuk ijazah kelas ini itu 3 juta per pesertanya. Nah, jadi TAM sendiri yang bakal kita dapatkan yaitu 900 miliar per tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi 300.000 dari yang total peserta, 300.000 total orang yang butuh IELTS, terus dikali dengan 3 juta dari biaya per satu orangnya per peserta. Itu kita totalkan terdapat 900 miliar per tahun. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang SAM sendiri, yaitu Serviceable Available Market. Nah, jadi ini tuh merupakan bagian dari TAM sebelumnya yang dapat dijangkau oleh bisnis berdasarkan lokasi operasional dan metode pembelajarannya. Jadi misal bisnis IELTS Class kita ini beroperasi secara online dan offline ya Bapak Ibu, dengan fokus pemasaran itu di Pekalongan. Nah, khususnya mahasiswa dan fresh graduate di Pekalongan sendiri. Nah, estimasi target pasar di wilayah tersebut itu sekitar 30.000 calon peserta per tahunnya. Nah, maka SAM yang kita dapatkan itu adalah total 90 miliar per itu dari 30.000 calon yang tadi dikali dengan 3 juta harga kelas IELTS kita. Jadi 90 miliar per tahun. Nah, selanjutnya kita beralih ke SOM, yaitu Serviceable Obtainable Market. Jadi di sini tuh SOM adalah merupakan bagian pasar yang secara realistis dapat diperoleh pada tahun pertama dari ijazah IELTS kita. Seperti itu. Nah, misalnya nih, target bisnis kita itu memperoleh 300 peserta deh di tahun pertama di ijazah kelas IELTS kelas kita. Nah, maka SOM yang kita dapatkan di tahun pertama itu 900 juta per tahun, Bapak Ibu. Jadi 300 peserta tahun pertama dikali dengan 3 juta itu sudah 900 juta per tahun. Seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya paparkan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh anggota direksi dari ijazah kelas yang lainnya. Di sini saya Fatima Azhara sebagai Chief Operating Officer atau COO. Untuk model pendapatan dari ijazah IELTS Class ini sendiri tidak hanya bergantung pada satu sumber pemasukan. Pendapatan utama berasal dari biaya pendaftaran dan biaya program IELTS Preparation. Selain itu, kami juga memperoleh pendapatan dari kelas General English, pelatihan bahasa Inggris, bagi sekolah maupun institusi, pelayanan konsultasi, studi luar negeri, serta komisi dari kerjasama dengan lembaga penyelenggara tes IELTS apabila kemitraan telah terjalin. Nah, agar bisnis dapat menghasilkan keuntungan secara berkelanjutan, kami juga menerapkan beberapa strategi. Yang pertama itu kami menyediakan variasi program sehingga peserta dapat melanjutkan pembelajaran sesuai kebutuhannya. Untuk yang kedua, kami memperluas pasar melalui promosi digital di media sosial serta kerjasama dengan sekolah, kampus, dan BKK. Dan yang terakhir, ketiga, kami menjaga kualitas pembelajaran agar peserta dan memberikan rekomendasi kepada calon peserta lainnya. Terakhir, kami berupaya membangun kemitraan dengan lembaga IELTS resmi sehingga layanan yang kami berikan semakin lengkap dan memiliki nilai tambah. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh tim marketing kami. Silakan. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ismeri Adila. Di sini saya sebagai CMO atau Chief Marketing Officer, yaitu penanggung jawab bagian pemasaran atau marketing. Strategi pemasaran digital kami berfokus pada media sosial seperti Instagram, TikTok, Facebook, website, WhatsApp bisnis, serta kami akan mengunggah konten edukasi IELTS, tips belajar, testimoni,
serta informasi beasiswa secara rutin setiap minggu. Untuk memperkuat branding, kami akan mengadakan webinar, free trial class, dan bekerja sama dengan sekolah maupun kampus. Selain itu, kami menyediakan website sebagai landing page yang memudahkan calon peserta melihat informasi, harga, testimoni, dan melakukan pendaftaran secara online. Dengan strategi ini, kami berharap dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik lebih banyak peserta lagi. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh CPO. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh saya. Di sini perkenalkan saya Heginoke Utami sebagai CFO atau Chief Financial Officer. Di sini saya akan memaparkan proyeksi keuangan dari ijazah IELTS Class. Oke, yang pertama itu ada modal awal dan pendanaan. Nah, untuk memulai operasional di tahun pertama, itu kami membutuhkan modal sebesar 758 juta rupiah. Jadi angka ini kami bagi menjadi dua alokasi utama, yaitu CapEx sebesar 370 juta rupiah untuk sewa tempat strategis, renovasi kelas, dan pendanaan lab komputer, serta OPEX sebesar 388 juta rupiah, itu untuk biaya operasional dan juga gaji pengajar. Jadi dari total kebutuhan tersebut, internal founder sudah mengumpulkan dana kolektif sebesar 258 juta rupiah, sehingga peluang pendanaan yang kami butuhkan untuk investor atau pembiayaan bank adalah sebesar 500 juta rupiah. Untuk yang kedua itu ada unit ekonomi dan juga HPP. Kami menargetkan harga program IELTS kami itu di angka 5 juta rupiah per siswanya, dengan HPP atau biaya langsung itu sebesar 1,94 juta rupiah per siswa yang sudah mencakup modul belajar dan juga fee pengajar. Ijazah IELTS kelas ini berhasil mengamankan margin call sebesar 61,2%. Nah, untuk selanjutnya itu ada target dan juga profitabilitas untuk tahun pertama. Jadi dengan memanfaatkan pasar Pekalongan yang masih sepi dengan kompetitor, target realistis awal kami di tahun pertama itu ada menjaring 200 siswa. Dan dari target tersebut itu proyeksi pendapatan kotor kami itu menyentuh angka 1 miliar rupiah dengan potensi laba bersih itu sebesar 242 juta rupiah di akhir tahun pertama. Dan ini artinya bisnis kami ini memiliki profit margin yang kuat di angka 24,2%. Lalu yang selanjutnya itu ada titik impas atau BEP. Nah, jadi di sini itu pertanyaan utamanya kapan modal dari perusahaan kami ini balik. Nah, berdasarkan kalkulasi dari kami, titik impas atau BEP itu akan tercapai pada bulan ke-10, di mana setelah kita berhasil menjaring minimal 152 siswa. Jadi dengan margin yang tebal dan pasar yang masih sangat terbuka, ijazah IELTS kelas ini bukan hanya bisnis yang profitable, tapi juga berdampak besar bagi SDN di Pekalongan. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang selanjutnya. Silahkan. Oke. Pada slide ini, izinkan kami menampilkan roadmap pengembangan ijazah IELTS kelas selama 3 tahun ke depannya, Bapak Ibu. Untuk pada tahun pertama, fokus kami adalah membangun fondasi bisnis yang kuat. Kami akan mengurus legalitas usaha, menyiapkan tempat dan fasilitas belajar, serta membangun sistem operasional. Setelah itu, kami akan melakukan promosi secara aktif melalui media sosial, sekolah, perguruan tinggi, dan bursa kerja khusus atau BKK, agar ijazah IELTS kelas mulai dikenal masyarakat. Pada tahap ini, kami juga menargetkan pembukaan kelas IELTS pertama, mulai menjalin kerjasama dengan lembaga penyelenggara tes IELTS resmi, mengirim batch pertama peserta untuk mengikuti tes, serta melakukan evaluasi terhadap kurikulum dan kualitas pembelajaran agar layanan yang kami berikan terus berkembang. Memasuki tahun kedua, fokus kami adalah mengembangkan kapasitas bisnis.
kami menargetkan penambahan jumlah tutor dan staf operasional seiring meningkatnya jumlah peserta. Selain itu, kami juga akan membuka layanan pembelajaran secara online atau hybrid sehingga jangkauan layanan tidak hanya terbatas di wilayah Pekalongan. Pada tahap ini, kami juga akan memperluas kerjasama dengan sekolah, perguruan tinggi, maupun perusahaan untuk meningkatkan jumlah peserta dan memperkuat posisi ijazah IELTS di pasar. Kemudian, memasuki tahun ketiga, kami akan menargetkan ijazah IELTS Class jadi salah satu pusat pelatihan IELTS yang terpercaya di Pekalongan. Kami juga berencana mengembangkan layanan konsultasi studi ke luar negeri sebagai nilai tambah bagi peserta. Apabila target pertumbuhan telah tercapai, kami akan mempertimbangkan pembukaan cabang atau learning center baru. Selain itu, kami ingin membangun komunitas alumni sebagai media promosi, berbagi pengalaman, dan mentoring bagi calon peserta berikutnya. Melalui roadmap ini, kami berharap ijazah IELTS Class tidak hanya mampu bertahan sebagai sebuah bisnis, tapi juga berkembang secara berkelanjutan, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kompetisi bahasa Inggris masyarakat Pekalongan. Selanjutnya saya kembalikan kepada CEO. Oke, rekan-rekan kerja sekalian, kita sudah mendengar rencana pembangunan perusahaan ijazah IELTS. Dengan demikian, meeting rencana pembangunan yang pertama kita selesai. Terima kasih sudah bergabung dan sampai jumpa pada meeting selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.